menjelaskan pengertian lembaga negara menurut beberapa ahli dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menurut Jimli Asidikwi, pengertian lembaga negara menurut Jimli Asidikwi adalah organisasi atau badan yang menjalankan fungsi untuk menciptakan hukum dan juga menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem pemerintahan. Kedua, menurut HAS Natabaya menjelaskan bahwa lembaga negara merupakan organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan pemerintah negara. Yang ketiga, menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan, civilized organization, yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Demi mencapai tujuan negara itu, dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjadi kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut. Berikutnya, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang dan memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Tujuan dibentuknya lembaga negara. Tujuan dari pembentukan lembaga negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara pembentukan dalam Undang-Undang 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Lembaga-lembaga negara Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dan lembaga negara yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi. Fungsi dibentuknya lembaga negara. Fungsi lembaga negara yaitu untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi negara maju, serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat, serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan. Lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki fungsi serta tugas-tugas yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sepenuhnya mengabdi serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju. Lembaga negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administrasi yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administrasi dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkungan pemerintahan. Macam-macam lembaga negara. Yang pertama, lembaga legislatif, terdiri dari A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari Wakil Presiden, Presiden, dan para menteri. Ketiga, lembaga yudikatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, A. Mahkamah Agung atau MA. B. Mahkamah Konstitusi MK. C. Komisi Yudisial KY. Yang keempat, lembaga eksaminatif terbagi menjadi 2. Pertama, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kedua, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Desian Rafiq Muhammad Putra NIM 20260151110. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang lembaga negara. Baik, yang materi selanjutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat MPR RI atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga legislatif bikameral itu apa maksudnya begitu ya? Lembaga legislatif bikameral adalah sistem bikameral sendiri adalah sistem dua kamar parlemen atau legislatif begitu. Sistem dua kamar ini sendiri sudah diterapkan di negara Inggris dan negara Amerika Serikat atau USA, United States of America. Ya, jadi tujuan dari bikameral sendiri, sistem bikameral adalah yang pertama adalah untuk um, membuat pemerintahan menjadi lebih baik atau good government dan menciptakan suatu check and balance dalam pemerintahan begitu ya, terutama di lembaga legislatif. Baik, untuk selanjutnya masuk ke tugas dan wewenang MPR. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tugas dan wewenang MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi undang-undang itu dapat diubah atau dirombak begitu ya, dirombak yang memiliki wewenang yaitu MPR. Begitu ya. Selanjutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR yang selanjutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Jadi ketika presiden dan wakil presiden sudah dipilih melalui pemilihan umum, selanjutnya adalah tugas MPR yaitu melantik presiden dan wakil presiden tersebut yang sudah terpilih dalam pemilihan umum. Terus selanjutnya adalah memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi itu tugas dan wewenang MPR yang selanjutnya adalah memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi memutuskan putusan DPR dan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi tadi memutuskan sebuah usul dari DPR memutuskan usul tersebut berdasarkan Mahkamah Konstitusi ya untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi tugas MPR adalah memutuskan usul DPR berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila presiden tersebut dianggap tidak mampu atau tidak bisa melanjutkan pemerintahannya dalam masa jabatannya begitu. Untuk selanjutnya adalah tugas dan wewenang MPR itu selanjutnya adalah melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Jadi untuk tugas dan wewenang MPR yang selanjutnya adalah melantik presiden menjadi wakil presiden. Jadi tugas MPR yang selanjutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden. Wakil presiden dapat dilantik menjadi presiden apabila presiden tersebut mangkat. Mangkat itu apa? Mangkat adalah sebuah kondisi di mana roh tidak menyatu dengan raga atau biasa disebut meninggal dunia begitu ya. Selanjutnya apabila presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tugas dan wewenang MPR adalah memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi untuk tugas dan wewenang MPR yang selanjutnya adalah memilih wakil presiden apabila wakil presiden pada saat pemilu itu tidak memiliki wakil begitu ya. MPR wajib untuk memilih tadi recommended atau rekomendasi dari presiden mengenai wakil presiden untuk menemani presiden dalam melanjutkan periodenya dalam melanjutkan pemerintahannya begitu ya pada masa jabatannya begitu. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasanya disingkat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut
Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR RI atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi DPR ini adalah anggota dari partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Nah, begitu misal politik A, misalnya partai politik A, partai politik B, partai politik C, ya begitu. Dan setiap partai politik memiliki anggotanya tersebut uh, itu dicalonkan menjadi DPR. Setelah dicalonkan menjadi DPR, DPR dipilih melalui pemilihan umum juga seperti presiden. Begitu. Fungsi DPR yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua ada fungsi anggaran, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang bersama dengan presiden, gitu ya. Fungsi legislasi ini digunakan DPR untuk membuat undang-undang bersama dengan presiden, gitu. Dan selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah bagi DPR adalah memberikan persetujuan atas RUU atau rencana undang-undang tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang diajukan presiden, begitu ya, serta dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah, begitu, atas RUU rencana undang-undang tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dan RUU tentang pajak dan pendidikan, begitu. Yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bagi DPR adalah fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Tadi fungsi pengawasan di sini adalah berfungsi untuk DPR ini berfungsi untuk mengawasi sebuah pelaksanaan pemerintah, undang-undang, dan APBN, begitu, APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, agar itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak melenceng dari jalannya, begitu ya. Itu merupakan fungsi pengawasan. Kedua, untuk tugas selanjutnya adalah tugas dan wewenang DPR. Yang pertama adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi tugas DPR yang pertama adalah menyerap atau menghimpun atau menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Jadi menghimpun, tugas DPR di sini adalah menghimpun, menampung aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, untuk setelah itu ditindaklanjuti dan segerakan, atau apabila kepentingan itu mensejahterakan rakyat, maka kepentingan itu akan dilaksanakan, begitu, atau diusulkan menjadi topik pembahasan pada saat rapat anggota DPR, begitu ya. Kalau DPR memang mementingkan rakyat, begitu. Untuk tugas dan wewenang DPR adalah memberikan persetujuan kepada presiden untuk satu, menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Dua, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Jadi untuk tugas dan wewenang DPR yang selanjutnya adalah memberikan persetujuan kepada presiden. Yang pertama menyangkut menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Jadi apabila suatu negara misal bersengketa atau ada masalah dengan suatu negara lain, DPR ini memberikan persetujuan kepada presiden. Apabila presiden menyatakan perang, dan DPR tidak menyetujui, maka perang itu tidak akan dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, apabila presiden menyatakan damai tapi DPR tidak menyetujuinya, maka damai tersebut tidak akan terlaksana, begitu. Yang kedua adalah mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Jadi tugas DPR itu memberikan persetujuan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial atau KY.
tugas dan wewenang DPR yang selanjutnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal yang pertama, pemberian amnesti dan abolisi. Jadi untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden itu yang pertama adalah pemberian amnesti dan abolisi. Apa itu amnesti? Amnesti adalah suatu tindakan hukum yang dapat mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah terkena tindak pidana hukum begitu, untuk dinyatakan begitu ya, untuk dinyatakan misal tidak bersalah begitu. Apabila DPR mengeluarkan hak amnesti, maka itu akan terhapus begitu, tindak pidana yang ditujukan kepada orang tersebut akan dihapus begitu. Yang kedua adalah mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Jadi memberikan pertimbangan kepada Presiden. Yang kedua adalah mengangkat duta besar negara dan menerima penempatan duta besar negara lain. Begitu ya. Apabila ada negara lain, misalnya negara A, ingin menempatkan duta besar di Indonesia, ini DPR wajib untuk memberi pertimbangan kepada Presiden begitu. Untuk selanjutnya adalah memilih anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi untuk tugas yang wewenang selanjutnya adalah memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD begitu. Untuk selanjutnya adalah memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Jadi tugas DPR selanjutnya adalah memberikan persetujuan kepada KY terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung, calon hakim agung yang akan ditetapkan hakim agung oleh Presiden begitu. Untuk tugas dan wewenang DPR yang selanjutnya adalah memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Baiklah, untuk lembaga legislatif yang selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disingkat DPD. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disingkat DPD RI atau DPD sebelum 2004 disebut dengan utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya anggota DPD juga merupakan anggota MPR. Jadi anggota DPD itu sekaligus merupakan anggota MPR gitu. Jadi anggota MPR itu jadi anggota DPD itu merupakan anggota MPR sesuai dengan pengertiannya anggota DPD begitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi DPD. Yang pertama adalah pengajuan usul ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Jadi fungsi dari DPD yang pertama adalah memberi pengajuan usul dan ikut serta dalam pembahasan untuk memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Jadi apa itu legislasi? Bidang legislasi adalah bidang untuk pembuatan undang-undang gitu ya. Pembuatan undang-undang yang nantinya undang-undang tersebut akan diimplementasikan atau digunakan di masyarakat begitu. Jadi tugas DPD ini adalah memberikan sebuah pengajuan usul. Jadi yang apa sih yang cocok dipakai di masyarakat begitu dalam yang nanti akan dijadikan pedoman untuk dalam pembuatan undang-undang. Baik, yang selanjutnya adalah pengawasan dan pelaksanaan undang-undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi, jadi 34 dikali 4 ada 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah janji. Jadi anggota DPD ini 136 orang ini dilantik secara bersamaan dan nanti dalam masa jabatannya sendiri periodenya itu habis secara bersamaan juga selama 5 tahun menjabat itu. Selanjutnya
Tugas dan wewenang DPD adalah yang pertama adalah mengajukan RUU kepada DPR dalam bidang hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi untuk tugas pemenang DPR yang pertama mengajukan rencana undang-undang kepada DPR untuk DPR mempertimbangkannya. Apabila RUU itu bagus atau sesuai dengan keadaan di Indonesia, maka RUU tersebut akan diambil atau dijadikan sebuah pertimbangan untuk dijadikan undang-undang begitu ya oleh DPR. DPD sendiri juga memiliki tugas dan wewenang dalam pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Jadi tugas dan wewenang DPR ini membentuk suatu wilayah atau memekarkan wilayah tersebut atau membagi setiap provinsi menjadi beberapa bagian. Misalnya provinsi A dibagi menjadi 2 bagian, itu yang disebut dengan pemekaran serta penggabungan wilayah daerah begitu ya. Serta pengelolaan SDA, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah begitu ya. Itu merupakan tugas wewenang DPD yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan RUU atau Rencana Undang-Undang dalam bidang pendidikan, pajak, dan agama. Jadi DPD ini memberikan pertimbangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan RUU dalam bidang pendidikan dan pajak dan agama. Jadi memberikan pertimbangan agar RAPBN dan RUU undang-undang yang nanti akan diimplementasikan di masyarakat ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan begitu, tentunya yang diinginkan masyarakat begitu ya, agar semakin maju begitu bidang pendidikan dan pajak dan agama begitu, akan semakin maju agar nanti akan meningkatkan mutu negara juga yang pastinya. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA sumber daya alam dan SDI sumber daya ekonomi lainnya, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Jadi DPD ini juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di bidang di bidang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri begitu ya. Serta pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Fungsi DPR adalah mengawasi agar semua instrumen ini berjalan sesuai yang diharapkan gitu, atau sesuai tujuan gitu, agar tidak melenceng dari apa yang diharapkan pemerintah pusat gitu. Tentunya berdasarkan aspirasi yang digaungkan atau diutarakan masyarakat begitu. Yang terakhir adalah memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. Jadi anggota DPD ini memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK begitu. Tidak pemilihan tapi seleksi anggota BPK begitu. Anggota menjadi sesuai dengan kriteria dan pedoman tertentu begitu, sesuai apa yang nanti yang dibutuhkan ketika menjadi anggota BPK gitu. Cukup demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebelumnya. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Badan Eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjalankan kekuasaannya, Presiden tidak hanya menjalankan seluruhnya sendirian. Presiden tentunya memiliki seseorang yang bertugas membantunya menjalankan kekuasaan yang ada. Untuk itu dibutuhkan wakil presiden untuk membantu presiden. Sebagai kepala pemerintah, presiden juga dibantu oleh para menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
Masa jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 7. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya masa jabatan presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara. 1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 1. 3. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 2. 4. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. 5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 1 dan 2. 6. Menerima penempatan duta negara lain dan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 3. 7. Memberikan gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintah. 1. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya pasal 5 ayat 2. 3. Presiden mengangkat dan menghentikan menteri-menteri pasal 17 ayat 2. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang pasal 20 ayat 4. 5. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan perwakilan daerah pasal 23 ayat 2. 6. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh presiden pasal 23F ayat 1. Hak presiden. Hak gerasi bersumber dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi. Hak rehabilitasi bersumber dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang pasal 1 Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hak amnesti bersumber dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Hak abolisi bersumber dari pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1945. Badan Yudikatif. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tertinggi di kekuasaan yudikatif di Indonesia. Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Fungsi Mahkamah Agung atau MA. Fungsi yang pertama yaitu fungsi peradilan, yang kedua ada fungsi pengawasan, yang ketiga ada fungsi mengatur, yang keempat ada fungsi nasihat, dan yang terakhir ada fungsi administrasi. Tugas Mahkamah Agung yang pertama memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. 3. Memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 5. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 6. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 7. Melakukan pengawasan internal
atas tingkah laku hakim pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Baik, selanjutnya, saya Yola Fiorita dengan NIM 2020015889 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, Mahkamah Konstitusi itu apa sih sebenarnya? Secara umum, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Nah, secara umum memang fungsinya itu sama, yaitu sama-sama memiliki kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan yang berbeda. Nah, wewenang dari Mahkamah Konstitusi ini apa sih, teman-teman? Wewenang Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya ini bersifat final. Jadi, perbedaannya dengan Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung ini pengadilannya itu berjenjang. Jadi, artinya ada sidang 1, sidang 2, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini melaksanakan sidang ini untuk pertama dan terakhir, jadi bersifat final, tidak ada sidang 1, tidak ada sidang 2, dan sidang selanjutnya. Untuk 4 wewenang tadi, yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita kembali lagi kepada kata kunci, yaitu konstitusi. Konstitusi ini adalah undang-undang dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap apa saja yang terdapat pada undang-undang dasar. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Jadi, misalnya ketika ada partai politik yang bermasalah dan memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, tugas dari Mahkamah Konstitusi ini adalah memutuskan pembubaran. Apakah partai politik ini berhak untuk dilanjutkan atau cukup sampai di sini saja atau dikatakan pembubaran. Nah, teman-teman, sedangkan untuk kewajibannya, Mahkamah Konstitusi atau MK ini wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi MK ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Nanti DPR ini tentunya akan menyeleksi atau mengawasi jalannya presiden ini. Jadi ketika ada presiden atau wakil presiden yang melanggar perilaku yang terdapat pada pasal 7A Undang-Undang Dasar, yaitu seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, maka DPR ini akan melapor kepada MK. Nah, MK di sini berperan sebagai pengadil, jadi memutuskan apakah presiden atau wakil presiden ini berhak untuk dilanjutkan masa jabatannya atau diberhentikan, sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh DPR mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, selanjutnya lembaga konstitusi ini terdiri dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya ini bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Lalu, apa saja wewenang dan tugas Komisi Yudisial? Di sini ada 4 wewenang. Yang pertama, Komisi Yudisial atau KY ini berwewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, KY ini juga berwewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung, selanjutnya menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Jadi di sini secara umum fungsi atau wewenang dan tugas Komisi Yudisial ini adalah sebagai pengawas dari Hakim Agung. Mereka ini sebagai pengawas, kemudian mereka ini juga badan untuk melantik
melantik pengangkatan hakim agung. Jadi harus mendapatkan persetujuan DPR dulu, kemudian baru KY ini akan melantik atau mengangkat hakim agung dan hakim ad hoc. Selain itu, KY atau Komisi Yudisial juga memiliki tugas berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial ini mempunyai tugas yang pertama melakukan pendaftaran calon hakim agung. Jadi calon hakim agung ini akan melaksanakan pendaftaran ini melalui Komisi Yudisial. Kemudian Komisi Yudisial juga bertugas melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Lalu setelah itu menetapkan calon hakim agung, kemudian Komisi Yudisial akan mengajukan calon hakim agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial ini juga memiliki tugas 5, yaitu yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian yang kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang keempat, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian yang terakhir, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang atau perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi secara umum sekali, Komisi Yudisial ini bertanggung jawab pada perilaku hakim. Jadi bagaimana perilaku hakim, apa saja yang hakim langgar, ya intinya kode etik hakim ini tentunya ada di tangan Komisi Yudisial, atau juga bisa dikatakan Komisi Yudisial adalah badan pengawas hakim. Yang berikutnya ada Badan Eksaminatif BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang ada di luar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mempunyai 9 orang anggota yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, kemudian seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Anggota, ketua, dan wakil ketua BPK terpilih sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian yang berikutnya ada tugas dan wewenang BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian ada Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas kenegaraannya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. BPK juga berwenang meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Kemudian yang berikutnya ada hak badan eksaminatif BPK. BPK punya hak buat meminta keterangan dokumen pada perseorangan, lembaga, atau suatu organisasi buat keterangan dokumen keuangan. Dokumen itu diwajibkan asli dan nggak dibuat-buat, karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan dalam pengelolaan dan laporan keuangan negara. Yang berikutnya ada badan eksaminatif DPA. Dewan Pertimbangan Agung atau biasa disingkat DPA adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamandemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 45 sebelum diamandemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan bahwa DPA dibentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. Tugas dan wewenang DPA. DPA memiliki 3 tugas dan wewenang yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan Presiden dalam hal ini. DPA memiliki tugas dan wewenang untuk menjawab pertanyaan Presiden terkait pembangunan dan sektor lain. Pertanyaan yang diajukan oleh Presiden biasanya dalam lingkup yang luas dan DPA harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, memberi masukan. DPA memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan agar pembangunan dan pemerintahan menjadi lebih baik dan berkembang. Masukan dari DPA cukup penting sehingga pemerintah segera mengambil keputusan terbaik dalam melaksanakan visi dan misinya. Kemudian yang terakhir, memberikan pertimbangan. DPA memberikan pertimbangan kepada Presiden atas keputusan yang telah diambil oleh Presiden, baik secara lisan ataupun tulisan. Pertimbangan tersebut biasanya berisi mengenai dampak positif dan negatif dari suatu keputusan yang diambil. Pemberhentian. Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan pasal 16 UUD 1945 sebelum diamandemen. Kemudian pada tanggal 25 September 1945, DPA dibentuk melalui pengumuman pemerintah dan memiliki 11 anggota. Pada saat sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer, keberadaan DPA menjadi tidak berarti, lalu lembaga ini dihapus dengan keputusan pemerintah nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003 berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen. Hal itu dilakukan karena merujuk pada beberapa faktor seperti lembaga tersebut tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintah yang menjadi tidak efisien. Alasan lainnya, arah tujuan yang semakin tidak jelas seiring dengan terbentuknya lembaga lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang lebih jelas dan terarah. Ketika belum ada perubahan, DPA diatur dalam bab tersendiri yaitu bab 4 Dewan Pertimbangan Agung. Namun, pasca perubahan, keberadaan DPA tergantikan dengan adanya suatu dewan yang ditetapkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara. Perubahan tersebut mengartikan bahwa posisi suatu dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diperlukan.